Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari S1 Kebidanan ya, tingkat 1 semester genap ya, 1A, 1B, 1C, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, BJ-nya pun yang menghubungi saya hanya 1 orang ya. Terima kasih Teh Nanda apa Teh Adinda tuh, kok saya jadi bingung. Tapi kalau yang kirim link Zoom itu kalau tidak salah namanya adalah Teh Nanda ya, kalau nggak salah Teh Nanda Wulandari. Atau itu namanya Adinda? Bingung saya. Di sini Bu Benar Nanda. ya, Teh Nanda Wulandari ya dari kelas 1A Kebidanan S1. Nah, jadi yang akan teman-teman dapatkan dari materi saya itu adalah mengenai tema 4 ya, di mana tema 4 ini adalah pembahasan mengenai kebanyakan itu adalah parasitologi. Oke, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang gitu ya. Maka sebagai pendahuluan ini adalah identitas saya, mungkin jarang ketemu karena posisi saya ada di prodi TLM D4 ya. Nah, ini kebetulan saya di TLM D4 ini baru per 1 November tahun lalu ya, 2023. Itu saya dipindahkan, semula saya ada di TLM juga, namun yang D3-nya. Ya, mungkin teman-teman sudah ketemu dengan Bu Siti ya, Bu Siti Romlah, itu dulu satu karena satu dan lain hal ya, dinamika kehidupan, karena di D4 TLM itu kekurangan SDM sehingga saya dipindahkan ke prodi TLM D4. Oke, kemudian untuk mungkin ini enggak sesuai. Oke, kemudian untuk pengalaman mengajar, ini beberapa mata kuliah yang saya pernah ampu, baik itu di prodi atau pokok bahasan. Mudah-mudahan tidak berubah karena Bu Siti kemarin hanya menginfokan, Bu Lilis bisa bantu nggak gitu ya untuk ngajar di kebidanan. Kalau temanya sama, oke saya bantu, saya bilang gitu. Tapi kalau temanya beda, saya nggak bisa. Kemudian Bu Siti membalas, ya Bu, temanya adalah mengenai parasitologi. Untuk mikrobiologinya sudah dengan saya, katanya gitu. Oke, berarti cocok ya, kata saya gitu. Ya, nah itu tadi sebatas perkenalan ya dengan saya. Kita sekarang masuk ke tema 4, pokok bahasan mengenai pengantar parasitologi dan epidemiologi penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas mengenai protozoologi ya. Dan yang pengendalian vektor, biasanya untuk yang pengendalian vektor ini saya tidak melaksanakan perkuliahan via Zoom ya, tetapi ini nanti penugasan saja seperti itu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai pengantar parasitologi dan epidemiologi penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak ya. Oke, mungkin teman-teman tahu apa itu parasit? Karena yang akan kita pelajari itu adalah parasitologi. Oke, parasitologi mungkin kalau dilihat dari tata bahasanya terdiri dari 2 kata ya, parasitos dan logos gitu ya. Parasitos artinya parasite ya, logos artinya ilmu. Jadi parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasite atau parasit. Kalau dilihat dari gambar ini mungkin teman-teman sudah ada yang ngeh gitu ya dengan parasit. Parasit itu apa sih? Ada yang mau mencoba menjawab? Sini Bu. Sini Bu. Kalau yang tahu, menurut aku itu kalau nggak salah parasit itu yang apa sih yang nempel gitu. Yang Jadi yang menempel. ikut, Oke, ya yang yang ikut-ikut. ya, oke, sesuatu yang menempel ya. Oke, kalau dilihat di sini Yang parasit itu berkaitan. ya jenisnya apa sih gitu? Yang menempel itu apa sih gitu? Debu juga menempel, tapi apakah debu juga itu parasit? Di sini Bu, menurut parasit itu bisa diartikan sebagai organisme yang hidupnya itu
Mm-mm. menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya gitu. Dimana Hmm. hidupnya itu menjadi beban dari yang ia tempeli gitu. Yang dia Mungkin tempeli, seperti yang itu. dia hinggapi ya. Oke, hampir betul ya, hampir betul. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bu. Izin Ibu, izin menjawab. Ya, mangga. Organisme yang hidup pada makhluk hidup eh, Hmm. yang disebut inang, inag, Ya, inang ya, inang. atau hospes atau tuan rumah. Ya, oke. Sudah Ya. hampir betul semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengungkapkan pendapatnya ya mengenai definisi dari parasit ya. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Jadi parasit itu adalah organisme ya, bisa kita artikan bahwa organisme ini adalah hewan gitu ya. Karena kalau saya bilang mikroorganisme, mikroorganisme itu dipelajarinya tidak di parasitologi, tetapi dipelajarinya itu di mikrobiologi atau bakteriologi, ya. Nah, jadi parasit itu adalah organisme yang hidupnya sementara atau menetap, ya. Jadi tidak menetap juga tidak gitu ya, karena dia sewaktu-waktu bisa pergi ya, atau dia sewaktu-waktu bisa hilang ya. Tetapi banyak juga parasit yang hidupnya menetap. Bahkan ada parasit yang hidupnya mengikuti hospesnya. Hospesnya innalillahi ya dia ikut innalillahi gitu ya. Contohnya misalnya tokso ya. Jadi seseorang yang kena tokso itu dia akan seumur hidup di dalam tubuhnya ada toksonya. Hanya memang dia bisa reaktivasi kembali atau tidak reaktivasi, tergantung dari sistem kekebalan tubuh si hospesnya, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian parasit ini dia hidup pada permukaan atau di dalam tubuh hospes. Jadi, tidak semua parasit itu harus berada di dalam tubuh si hospesnya, ya. Hospes atau inang itu adalah organisme yang dihinggapi oleh parasit. Atau tadi temennya bilang, eh itu loh Bu yang ditempelin katanya gitu ya. Nah itu ya, tapi tadi saling menambahkan alhamdulillah sudah cukup baik gitu ya satu dengan yang lain. Jadi bisa melengkapi dan memahami apa yang kita akan bahas hari ini. Oke, nah tujuannya adalah kenapa sih dia hidup di tubuh organisme lain gitu ya. Nah ini maksudnya adalah dia untuk mengambil sebagian atau seluruh kebutuhan makanan. Nah, cuman di sini makanannya bukan berarti misalnya Teh Nanda makan seblak, parasitnya ikut makan seblak gitu ya. Atau Teh Adinda makan bakso, parasitnya juga makan bakso. Tidak seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu maksud dari kebutuhan makanan yang dimaksud di sini apa sih gitu. Atau yang diambil oleh parasit dari tubuh hospes itu apa sih? Gitu. Nah, ini ya tadi ya contoh-contoh parasit yang ada di sini nih. Kemudian tadi ya, parasit itu dia hidupnya pada permukaan atau di dalam. Kalau yang di dalam mungkin langsung ngeh, oh ya, parasit di dalam tubuh itu cacing. Tapi kalau parasit yang di permukaan ada di dalam tubuh, tapi di permukaan, di kulit, di rambut misalnya. Ada yang tahu nggak contohnya apa itu? Izin Ibu, Untuk, ya boleh, contohnya seperti misalnya kutu kayak gitu, betul, seperti itu. iya. Contohnya adalah kutu pala atau tuma ya. Itu bahasa daerahnya adalah tuma kutu. Nah, si kutu ini ya maksudnya sama dengan si cacing yang ada di dalam ya. Dia mengambil sebagian atau seluruh kebutuhan makanan. Bahkan ada iklan, ada lagunya ya. Cacing-cacing di perut curi-curi nutrisi gitu ya. Nutrisi ada kaitannya dengan makanan ya, tapi tadi saya bilang bahwa makanan yang dimaksud di sini itu bukan berarti ya, bukan berarti makanan yang sama dengan yang kita makan atau sama dengan yang hospes makan, ya. Oke, tapi bukan nutrisi itu nggak salah juga, betul. Tapi kira-kira ada apa sih gitu, ya? Ada senyawa yang cukup penting yang dibutuhkan oleh parasit. Nah, ini makanannya itu tanda kutip ya, karena bukan makanan yang sesungguhnya. Begitu saya bilang kebutuhan makanan, oh kalau saya makan nasi
jadinya parasitnya makan nasi gitu ya. Atau ketika saya makan bakso seblak tadi ya, parasitnya juga ikut makan meskipun itu nanti akan menjadi nutrisi memang gitu. Tapi ada komponen yang terpenting dari tubuh hospes yang sangat disenangi oleh parasit. Kira-kira apa ya? Tadi Izin, ke Ibu. apa? Clue-nya ke kutu ya. Oke, ya boleh boleh, mangga silahkan. Darah, Ibu. Betul ya, darah itu kutu. Cacing makan darah juga, tapi sebetulnya belum tepat ya. Darahnya betul tadi tuma atau kutu itu menghisap darah. Terus cacing juga dia menghisap darah sehingga ada cacing ya, cacing tambang yang dia bisa mengakibatkan hospesnya itu mengalami anemia. Tapi anemia di sini bukan berarti kekurangan darah, bukan ya. Jadi didefinisikannya bukan kekurangan darah, tetapi kekurangan zat besi yang ada di dalam darah. Ya, seperti Fe itu ya, zat besi. Hampir betul, tapi di darah itu ada apa kira-kira? Nah, sekarang kalau saya bilang, contoh parasit yang ada di permukaan itu jamur. Tahu jamur yang ada di kulit? Jamur panu, ya. Apakah jamur panu juga makannya darah? Ayo, ada komponen apa di situ? Ini memang kalau slide yang ini kita rada lama gitu ya, karena supaya teman-teman juga paham gitu. Nutrisi tadi saya bilang nutrisinya spesifik. Darah juga belum spesifik. Kira-kira apa sih komponen apa sih di darah itu? Memang itu isinya nutrisi. Ayo, gimana? Zat besi. Belum tepat. Ayo apa? Izin, Ibu. Sel-sel yang mati. Aduh, jangan sel-sel yang mati mah tuh parasitnya juga buat apa katanya gitu. Saya nggak butuh itu, tapi saya butuh komponen yang sangat penting dari tubuh hospes. Nggak tahu, belum tahu, teman-teman nggak tahu. Izin, Ibu, plasma. Plasma kurang, kurang. Ayo, Izin, Ibu, protein. betul. Tepat sekali. Protein. Jamur yang ada di kulit dia akan mencerna keratin dan keratin ini adalah jenis protein. Di darah itu ada protein. Ya, dan itu sangat diperlukan oleh parasit supaya dia bisa hidup. Ya, selain itu juga kenapa dia harus hidup pada organisme lain? Ya, gunanya adalah untuk mendapatkan perlindungan. Sehingga kita bisa tulis bahwa pengertian parasit adalah ini. Ya, mangga dibaca. Nanti power juga akan saya kirimkan ya. Ya, untuk pengertian parasit. Oke, sehingga parasitologi itu bisa kita terjemahkan seperti ini ya, hanya menambahkan tentang atau kata ya, bukan tentang, tinggal menambahkan kata ilmu gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini bukan porno aksi ya, ini ilmu ya. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki gitu ya, tubuh manusia ini banyak mengandung protein sehingga baik itu di luar atau di permukaan ya dan juga di dalam tubuh ya ini berpotensi untuk tempat hidup parasit di kepala ya. Ini ada kutu kepala. Ini jangan disepelekan ya karena ada beberapa kasus ya mungkin tidak di Cimahi gitu ya di daerah-daerah tertentu terpencil seorang anak yang kepalanya banyak di apa namanya di kepalanya banyak
kutunya gitu ya, ini bisa mengakibatkan anemi. Ya saking banyaknya gitu ya, jumlahnya bukan hanya ratusan saja ya, mungkin bisa ribuan penuh gitu ya. Nah, itu berakibat fatal juga gitu ya, ada. Meskipun memang tidak sampai menimbulkan kematian gitu ya. Orang anak ditemukan tergeletak karena di kepalanya banyak kutu, kan belum ada kasus seperti itu ya. Ya, tapi memang si anak tersebut tentunya akan mengalami beberapa kelainan ya, mulai dari anemi ya, kemudian pedikulosis ya, kemudian dermatosis gitu ya, di bagian kulitnya yang di dekat leher itu bisa digigit oleh kutu ya, karena kutu juga kalau udah di kulit kepalanya sudah habis gitu ya, biasanya dia akan turun ke bagian leher gitu ya. Nah, kutu sendiri itu di tubuh manusia tidak hanya kutu kepala saja ya, kalau yang di kepala itu namanya adalah Pediculus humanus capitis ya. Sebetulnya di dunia itu ada 3 jenis kutu ya, Pediculus humanus capitis, Pediculus humanus corporis itu di badan, dan pubis itu adalah jenis kutu pada eh, area genital ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk bagian dalam ya, di hati dan di darah. Jadi memang parasit ini hampir di setiap organ itu bisa ya dihinggapi oleh parasit. Tetapi balik lagi ya kepada kekebalan tubuh seseorang. Meskipun memang berpotensi ya, karena memang tubuh kita itu banyak mengandung protein di rambut, di kuku, di kulit ya, kemudian di dalam tubuh itu darah tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini itu banyak sekali jenis parasit yang bisa hidup pada tubuh manusia, di mana manusia ini peranannya adalah sebagai hospes gitu ya. Oke, ini tadi ya sudah diulas ya, kita langsung saja. Nah, nah ini adalah perbedaan antara parasitologi, bakteriologi, dan virologi. Karena memang ketiganya ini membahas mengenai hewan ya, bukan hewan ya, lebih membahas ke jenis mikroorganisme dan organisme, supaya teman-teman juga bisa membedakan. Oh, kalau parasitologi itu golongannya harus jenis apa? Kalau bakteri itu jenisnya apa? Kalau virologi itu jenisnya apa gitu ya, atau ilmu yang tentang virus ya, virologi itu. Nah, jadi sebetulnya parasit itu ya bisa dikatakan ilmunya itu kan adalah parasitologi ya. Jadi yang mempelajari parasit itu adalah parasitologi tadi. Nah, kalau yang berperan sebagai parasit itu adalah jenis hewan gitu ya, maka disebutnya zooparasit. Ilmunya khusus ya, itu namanya parasitologi. Nah, zooparasit sendiri ini terbagi menjadi 2, protozoa dan metazoa. Bedanya apa? Protozoa itu hewan bersel 1 ya, sementara metazoa itu adalah hewan bersel banyak. Yang hewan bersel banyak ini ada golongan cacing dan ada golongan arthropoda. Contoh arthropoda ya salah satunya adalah kutu tadi ya. Kutu itu merupakan kelas insekta, filumnya adalah filum arthropoda. Begitu ya. Oke. Nah, protozoa ya, karena ini hewan dia termasuk eukariotik ya, supaya teman-teman bisa membedakan bahwa protozoa itu tidak sama dengan bakteri. Ya, ini jangan sampai salah kaprah deh teman-teman. Ya, karena kalau bakteri itu ya itu khusus dipelajari di bakteriologi. Ya, dia sangat berbeda dengan protozoa. Kenapa? Karena kalau bakteri itu bagian inti selnya dia tidak ada membrannya. Nah, sementara protozoa itu inti selnya itu ada membrannya. Itu yang membedakan protozoa dengan bakteri. Itulah sebabnya tadi kenapa kok parasitologi itu adalah jenis organisme gitu ya, tidak ditulis mikroorganisme. Padahal tidak semua parasit itu ukurannya besar, ukurannya besar gitu ya, tetapi ada juga yang berukuran kecil atau mikroskopis ya. Itu tadi contohnya sih
protozoa itu. Jadi protozoa ini adalah hewan bersel satu, ya. Dia jenisnya hewan, itu. Nanti kita bahas tentang protozoa ya khusus. Jadi ini harus bisa dibedakan dengan kalau yang berperan parasit itu adalah tumbuhan, ya. Tumbuhan yang kita sebut sebagai phytoparasit. Itu kalau yang menjadi parasit adalah golongan tumbuhan. Nah, ini dipelajari di mikologi dan bakteriologi. Makanya di sini ditulisnya sebetulnya bukan tumbuhan gitu ya, tapi disebutnya phytoparasit. Itu karena bakteri itu bukan tumbuhan, ya. Jadi bakteri itu adalah prokariotik, ya, bersel satu juga. Tuh tadi, makanya kita harus bedakan dengan protozoa. Nah, keilmuannya, ilmu yang khusus mempelajari tentang jamur itu namanya mikologi. Sementara ilmu yang khusus mempelajari bakteri itu adalah bakteriologi. Nah, beda lagi dengan Spirochaeta dan virus, ya. Nah ini juga kan suka salah kaprah ya. Virus itu termasuk parasit ya, sebetulnya iya dia termasuk parasit gitu. Cuman jenisnya ya adalah Spirochaeta dan virus. Makanya disendirikan ilmunya, yaitu virologi. Jadi yang termasuk parasitologi itu apa aja? Yang akan kita pelajari itu kalau di parasit apa aja? Yang dipelajari itu adalah protozoa, ya, kemudian helmin atau cacing, dan juga arthropoda atau golongan serangga. Ya, jadi serangga itu merupakan anggota dari filum arthropoda. Arthropoda itu bukan nama kelas ya, tetapi dia nama filum. Filum ya, filum gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Di saya sedang azan Isya. Kita rehat dulu ya sebentar ya. Selesai mengenai pembagian parasit. Nah, di sini pembagian parasit kalau dilihat berdasarkan sifatnya pada hospes ya atau pada organisme yang dihidupi. Yang pertama ya. Nah, ini dilihat dari tempat hidupnya. Jadi kalau kita lihat dari tempat hidupnya, ini tadi ada yang sudah menyebutkan ya, contohnya adalah kutu. Nah, jadi kutu ini bisa kita katakan dia sebagai ektoparasit. Karena kalau menurut tempat hidupnya, kutu ini hidup pada bagian permukaan tubuh. Lebih tepatnya pada kulit ya. Dan biasanya si hospesnya ini menjadi tempat untuk investasi, bukan infeksi. Ya, karena kenapa? Karena dia hanya berada pada permukaan tubuh. Ya, dia tidak menyebabkan infeksi. Pun misalnya menyebabkan infeksi, ini kasusnya adalah kasus yang berbeda. Gitu ya. Itu kebanyakan memang untuk yang hidup pada permukaan tubuh itu adalah kebanyakan jenis arthropoda dan juga jamur. Nah, berikutnya endoparasit ya. Sesuai dengan namanya, endo itu artinya di dalam. Nah, ini biasanya parasit hidup pada organ dalam tubuh hospes dan biasanya mengakibatkan infeksi. Nah, ini contohnya pada nematoda usus tuh ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Nah, itu untuk menurut tempat hidupnya. Kemudian, kalau dilihat dari keperluan terhadap hospesnya, ini ada yang kita sebut sebagai parasit obligat ya, yaitu parasit yang tidak dapat hidup tanpa hospes. Jadi kalau tidak ada hospes, ya cacing ini tidak akan hidup. Kalau hospesnya misalnya mohon maaf meninggal dunia gitu ya, itu juga dia tidak akan bisa hidup. Nah, ini juga sama contohnya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides ini dia jenis atau jenis parasitnya ya. Jenis parasitnya itu dia bisa banyak namanya. Tadi dia sebagai endoparasit. Tetapi dia juga sebagai parasit obligat ya. Karena memang dia tidak bisa hidup tanpa hospes dan dia hidup pada bagian dalam tubuh hospes bisa mengakibatkan si hospes ini mengalami yang namanya infeksi. Namun ada juga parasit yang kalau dia tidak ada hospes, dia tetap hidup. Is okay, nggak ada hospes, apa-apa. Ya, nah ini contohnya pada Acanthamoeba. Apa itu Acanthamoeba? Acanthamoeba itu
adalah jenis dari protozoa, ya. Dia itu merupakan amuba yang hidupnya bebas. Disebut juga amuba free living, ya. Artinya gimana? Ini kalau dia ada hospes, alhamdulillah gitu ya, ada hospes hore dan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih tadi ya, protein. Tapi kalau dia tidak ada hospes, dia pun akan tetap bisa hidup. It's okay, nggak apa-apa. Gue sih asik-asik aja gitu ya, kata si Akan Tamuba. Ada hospes gue hidup, nggak ada hospes nggak apa-apa gitu ya. Nah, kasusnya seperti apa sih Akan Tamuba? Mungkin teman-teman juga baru dengar gitu ya. Akan Tamuba itu apa? Yang saya tahu itu hanya amuba, Bu. Akan Tamuba itu saya nggak tahu. Ya, memang ini tidak terlalu banyak kasusnya. Tetapi kasus-kasus yang sering ditemukan itu adalah kasus pemakaian lensa kontak lensa ya. Nah, lensa kontak lensa kalau misalnya kita penyimpanannya tidak benar, nah ini bisa ditemukan Akan Tamuba. Tapi jarang memang. Tapi pernah di Cicendo tuh. Kebetulan kalau di TLM itu ada mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan ya. Itu di Rumah Sakit Cicendo dan untuk kasus keratosis ya atau radang pada mata ya, tepatnya pada kornea itu banyak ditemukan Akan Tamuba. Ya, mungkin pasti di teman-teman juga ada yang sering pakai kontak lens gitu ya. Ini harap diperhatikan. Kasus ketika ada seseorang yang berenang di danau bebas ya. Danau yang bebas, danau yang suhunya hangat. Nah, ini Akan Tamuba sangat suka. Mungkin tadi pertanyaannya, Bu, kan kalau di cairan kontak lens itu ada antiseptiknya gitu ya. Ya, kalau yang penggunaannya itu tepat dan benar gitu ya. Kan mungkin ada yang tidak meletakkannya di cairan tersebut ya atau cairannya misalnya digunakan berulang-ulang sehingga kadar antiseptiknya juga sudah berkurang dan lain sebagainya. Ya, tapi memang ini kasusnya pernah terjadi. Tuh. Oke, berikutnya ini kita lihat parasit berdasarkan jumlah spesies yang dihinggapi. Ya, contohnya maaf ya, Ascaris lagi. Jadi Ascaris ini jenis cacing yang wow gitu ya. Dia juga termasuk Homoxenosa. Ya, apa itu Homoxenosa? Jadi Ascaris ini dia hanya membutuhkan satu jenis hospes. Nah, apa itu hospes definitif? Ini hospes definitif itu adalah hospes tetap. Ya, syarat hospes definitif apabila parasitnya bisa hidup di hospes tersebut dan hospesnya bisa menjadi tempat untuk perkembangbiakan secara seksual oleh parasit tersebut. Baru itu kita sebut sebagai hospes definitif, ya. Tapi kalau misalnya si parasitnya hanya bisa melakukan perubahan bentuk ya atau perkembangbiakan secara aseksual, maka kita tidak bisa dia katakan sebagai hospes definitif ya, tetapi hospes perantara karena tidak bisa menjadi tempat untuk pembiakan secara seksual. Oke. Kemudian lawan dari homosenosa itu adalah heterosenosa. Nah, ini jika ya si parasit ini dia membutuhkan banyak hospes definitif. Ini contohnya adalah cacing otot namanya Trichinella spiralis ya. Jadi Trichinella spiralis ini dia bisa hidup selain di tubuh manusia. Jadi dia bisa hidup pada babi, pada tikus ya dan juga yang lain pada anjing misalnya itu juga bisa. Nah, itu adalah termasuk heterosenosa. Dia membutuhkan banyak hospes definitif ya. Oke, next. Nah, yang terakhir ini menurut lamanya menetap dalam hospes ya sesuai dengan tadi pengertiannya ya bahwa parasit itu adalah organisme yang hidupnya menetap ya ataupun sementara ya. Nah, ini ada parasit permanen ya, yaitu parasit yang hidupnya menetap ya pada spesies organisme tertentu. Ini contohnya Ascaris yang menetap dalam rongga usus manusia selama hidupnya. Apalagi kalau tidak diobati. Oke, betahlah dia gitu ya, seperti itu. Oke, sedangkan lawan dari yang permanen itu adalah temporer atau sementara.
Jadi parasitnya dia sebagian masa hidupnya dia hidup bebas, ya, tidak ada di dalam tubuh hospes, tetapi dia sewaktu-waktu akan menjadi parasit kalau ketemu dengan hospes yang cocok, ya. Itu disebut dengan parasit temporer. Ini pada cacing Strongyloides stercoralis, ya. Ini temannya cacing tambang. Jadi larvanya ini ya ada di dalam tanah karena telurnya dia menetas di dalam tanah. Kalau dia tidak menemukan hospes, dia akan tetap hidup, ya. Kalau nggak ada hospes, ya tetap hidup juga. Ada hospes, dia akan senang ya mendapatkan hospes. Kalau tidak pun dia tidak jadi masalah, ya. Nah ini bisa nggak dikatakan sebagai parasit obligat? Fakultatif ya. Ada hospes dia hidup, nggak ada hospes juga dia hampir mirip ya dengan yang fakul. Oke, berikutnya kita masuk ke hospes dan vektor ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hospes itu adalah organisme yang dihinggapi oleh parasit ya. Ada 4 ya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hospes definitif. Nama lainnya adalah hospes terminal atau hospes akhir ya. Di sini yang menjadi hospes definitif itu bisa manusia, hewan atau tumbuhan ya. Di mana manusia, hewan dan tumbuhan ini menjadi tempat hidup parasit dewasa ya. Dewasa sehingga dia juga bisa ya menjadi tempat untuk si parasit tersebut mengadakan reproduksi atau perkembangbiakan secara seksual ya. Nah, apa nih reproduksi seksual itu? Apa bedanya dengan aseksual? Ada yang tahu? Apa itu seksual? Apa itu aseksual? Kalau untuk seksual itu kayak dilakukan secara fisik dan fisik melakukan ejakulasi. Kalau misalnya aseksual itu tidak secara fisik, contohnya kayak bunga, serbuk sari gitu, Ibu. Kalau kurang mohon maaf ini. Ada yang mau nambahin? Boleh bacanya apa nih? Seren. Seren Izin atau saren? silakan Ibu. Saren. Oke. Izin Ibu. Gimana? Boleh ditambahkan? Iya, boleh. Aseksual itu penciptaan individu baru tanpa melakukan peleburan sel telur dan sperma atau bisa disebut Oke. dengan zat induk saja. Untuk Betul. aseksual itu penciptaan individu baru dengan peleburan gamet haploid dan membuat zigot yang diploid. Oke, good. Ya, bagus. Singkatnya, perkembangbiakan atau reproduksi seksual ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan gamet atau sel kelamin. Ya, sementara yang aseksual itu tidak melibatkan gamet. Ya, jadi contohnya pada protozoa, dia cukup dengan membelah diri, ya, melakukan pembelahan biner. Nah, itu adalah secara aseksual, ya. Karena tidak ada gamet yang terlibat di situ, tidak ada sel kelamin yang terlibat di situ. Beda ya dengan misalnya tadi cacing askaris. Askaris itu tidak bisa dia berkembang biaknya secara membelah diri gitu ya menjadi bagian-bagian yang kecil atau membelah menjadi 2 bagian yang sama, tetapi dia harus melibatkan sel kelamin. Makanya ada cacing jantan dengan cacing betina. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dibahas yang hospes definitif ya. Artinya dia sebagai tempat bagi si parasit untuk mengadakan reproduksi seksual dan juga sebagai tempat hidup untuk parasit dewasa. Nah, kalau yang hospes perantara ya tadi ya, sama ya jenisnya bisa manusia, hewan atau tumbuhan yang menjadi tempat parasit untuk menyempurnakan sebagian dari siklus hidupnya. Ya. Tapi hanya sebagian ya, contohnya pada trematoda ya atau cacing hati. Jadi dia membutuhkan keong ya, terutama keong air tawar untuk menyempurnakan sebagian siklus hidupnya. Artinya kalau dia tidak ada hospes perantara, dia nggak akan bisa menyelesaikan sebagian siklus hidupnya. Pas dari telur menjadi larva bersilia, dia akan berenang mencari hospes perantara. Dia akan mencari keong. Ya. Di dalamnya
akan terjadi suatu pembiakan yang tidak melibatkan gamet. Ya, dia tidak kawin di situ. Dia hanya melakukan perubahan dari bentuk mirasidium menjadi bentuk serkaria. Nah, itu pada trematoda. Contohnya itu. Ya. Jadi gampang ya kalau hospes definitif itu kebalikannya yang hospes perantara atau perantara kebalikannya yang definitif. Nah, berbeda lagi dengan yang ini. Tidak berubah ini slide-nya. Ya. Nah, hospes peserta ya. Nah, hospes peserta ini adalah hospes yang dapat juga dihuni oleh parasit tertentu, walaupun sebenarnya ya si hospes tersebut bukan merupakan tuan rumah atau hospes definitif bagi parasit tersebut. Nah, ini contohnya adalah cacing tambang pada anjing, ya, Ankylostoma caninum. Ceritanya gimana sih, gitu ya? Ada kaitannya nggak sih itu gambar sama kaki yang berurat, gitu ya? Ini bukan kaki yang sering jalan ya, dan bukan varises ya. Ini adalah kaki yang di dalamnya terdapat larva cacing tambang, ya, terutama Ankylostoma caninum. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya pada hospes peserta ini? Ya, jadi parasitnya si Ankylostoma caninum ini dia hospes definitifnya adalah anjing, ya. Duh, malam-malam ngomong kasar nih. Ada gogok ya pada anjing gitu. Nah, karena si anjing ini tidak kunjung datang gitu ya. Sementara yang punya anjingnya jalan-jalan terus depan si larvanya gitu ya. Larvanya nggak kelihatan ya. Akhirnya si larvanya ini menganggap bahwa si kaki dari tuan rumah hospes peserta ini ya atau hospes peserta ini adalah hospesnya gitu. Wah, anget nih. Ya. Masuk gitu ya. Pas udah masuk di dalam heboh sendiri. Lelelele. Ini mah bukan hospes definitif saya. Mau keluar nggak bisa. Akhirnya dia terjebak di kaki manusia. Ya. Jadi yang dia pikir ini adalah tuan rumahnya gitu ya, hospesnya, ternyata bukan. Mau keluar lagi nggak bisa. Ya manusia yang sebagai hospes pesertanya, ya apes dah masuk ke gue, karma nih mah. Ini karena kepunyaan anjing saya. Kenapa cacingnya masuk ke saya? Gitu ya. Ya untuk anjing yang memang adanya, ya anjing-anjing yang mungkin sakit gitu ya atau memang sudah terinfeksi gitu ya. Dan tetap merugikan siapa? Ya merugikan manusia ya sebagai hospes peserta. Nah, bagaimana dengan yang paratenik? Ini pun mirip sebetulnya ya. Dia merupakan hospes potensial ya, berpotensi, tetapi di dalamnya tidak terjadi perkembangan parasit muda. Nah, kalau yang peserta itu terjadi perkembangan parasit muda. Ya, si larvanya itu sempat berkembang, tapi tidak menjadi tempat untuk berkembang biak. Dia tidak akan selesai. Ya udah kejebak di situ aja gitu ya. Nah, ini bukan kakinya jadi bagus gitu ya. Wih, keren nih kakinya. Ada tandanya, cacingan ya. Bukan keren ya. Oh, pekerja keras ya. Bukan, ini larva cacing ya. Ya, diambilnya gimana ya? Operasi lah ya gitu. Nah, yang paratenik ini tidak terjadi perkembangan parasit muda. Tetapi ya, si hospesnya ini, nah ini dia langsung tidak support gitu. Dia tidak mendukung ya. Gitu. Jadi dia menghalangi si parasit untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Ini ada cacing gelang pada kucing. Ya, Toxocarakati itu adalah cacing gelang pada kucing. Nah, ini bisa menular ke manusia. Jadi, ada beberapa parasit yang sifatnya itu adalah zoonosis. Ya, artinya dia selain manusia yang menjadi hospes definitif, tetapi ada jenis hewan yang bisa menjadi hospes definitifnya. Dan itu bisa menular ke manusia. Makanya ada yang bersifat antropozoonosis dan juga zooantroponosis. Di sini kecenderungannya kalau antropozoonosis dia lebih suka ke hewan daripada ke manusia.
Dan kebalikannya, yang zooanthroponosis itu adalah jenis parasit yang lebih suka pada manusia daripada hewan. Ya, tapi bukan masalah suka nggak suka sih sebetulnya ya. Tapi karena memang ya ada manusia, ya jumlah manusia lebih banyak sehingga parasitnya bisa menular ke manusia. Tidak hanya jenis cacing ya, jamur pun begitu. Ada jamur namanya Microsporum canis. Ini sesuai dengan namanya ya, canis dari kata canin yang artinya karnivor ya, atau nama lainnya ya untuk hewan-hewan yang memiliki gigi canin ya, gigi taring gitu. Nah, atau pada kucing ya, itu juga termasuk. Jadi penyuka kucing yang kucingnya berjamur ya, ada ringwormnya, ada bercak-bercak warna merah di kulit, waspada. Ternyata itu juga bisa menular. Ya, kebanyakan memang hewan ke manusia. Jarang manusia menularkan ke hewan. Ya. Oke, jadi kalau untuk yang hospes tunggal ya, hospes definitif tunggal, kita menyebutnya non-zoonosis. Tetapi kalau misalnya ke hewan bisa, ke manusia bisa, ya itu namanya zoonosis. Ya. Oke, itu tadi hospes dan juga pembahasan mengenai zoonosis parasitik dan non-zoonosis parasitik. Nah, ini ada lagi yang namanya vektor. Ya, vektor ini adalah golongan serangga. Ya, serangga ini merupakan anggota dari arthropoda, ya, yang dapat menularkan parasit pada manusia dan juga hewan. Syarat vektor itu sebetulnya cuma satu, dia harus golongan serangga atau insekta. Misalnya apa? Nah, di sini disebutkan ada nyamuk ya, Anopheles spesies. Ini bisa menularkan penyakit malaria. Kemudian ada kulek, Mansonia, Aedes, dan ini bisa menularkan penyakit yang namanya filariasis, ya filariasis atau kaki gajah. Nah, tetapi keberadaan vektor ini ya kadang-kadang sering disalahartikan oleh orang-orang awam. Kenapa? Saya suka nanya sama mahasiswa. Saya mau tanya, kalau penyebab penyakit demam berdarah itu apa? Demam berdarah atau DBD. DBD disebabkan oleh, ada yang tahu? Denggi? Demam berdarah disebabkan oleh? Izin Ibu Tama. oleh nyamuk. Ya. Gavara Aska menjawab bahwa denggi itu disebabkan oleh nyamuk. Lebih tepatnya mungkin kata Gavara ya, pemikirannya Gavara itu disebabkan oleh Aedes aegypti, Ibu. Gitu ya, Gavara ya. Ya, di sini ingat Aedes hanya sebagai vektor, sebagai penular saja, bukan penyebab. Agentnya atau penyebabnya adalah, ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Boleh, Amelia. Ya, Izin, Ibu, boleh. Virus, Dengue. betul, virus Dengue. Ya, ingat ya, ini jangan sampai salah nih. Kenapa bisa sampai salah? Karena memang dari kecil, dari teman-teman di SD, pasti ajarannya begitu. Gak usah jauh-jauh lah anak saya deh. Ya, waktu anak saya yang pertama, itu di bukunya saya baca. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Wah, itu kan ya orang awam pun akan bilang begitu. Dia nggak akan bilang ini adalah virus gitu. Jadi ternyata nyamuknya lebih terkenal daripada agen penyebabnya gitu ya. Nah, ini kan harus diluruskan, apalagi ini teman-teman banyak yang nantinya akan menjadi calon ibu ya, di mana ibu ini adalah madrasah pertama bagi anaknya gitu ya. Nah, ini harus bisa meluruskan, tapi nggak ekstrim juga meluruskan. Ini saya aja waktu kasus saya mau mencoba meluruskan aja, saya masih mikir panjang. Anaknya masih SD, ya. Jadi saya hanya waktu itu hanya mengobrol sama abinya, sama suami saya. Saya bilang gini sama suami saya, Bi, ternyata ini yang bikin anak-anak Umi, mahasiswa Umi itu salah kaprah. Ya termasuk Umi juga sih dulu salah kaprah.
ternyata di era modern ini saya bilang penyebab untuk apa namanya penyebab penyakit tinggi itu masih ditulis juga bahwa penyebabnya adalah nyamuknya. Ya, itu kan supaya mudah diterima Mi sama anaknya, kata suami saya gitu ya. Iya, betul, tapi sebutkan saja, tinggal dipanjangkan saja, saya bilang gitu ya. Dengki disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui Nyamuk. nyamuk Aedes aegypti, saya bilang gitu. Ya, udah sana protes, kata suami saya gitu ya. Silakan Umi protes sama penerbitnya. Tapi dia daripada saya berdebat panjang ya, akhirnya saya diamkan. Ternyata anak saya dengar dan itu disampaikan ke gurunya. Bu guru, kata Umi aku, bukan nyamuk penyebabnya, tapi virus. Gurunya masih nggak percaya, ya, masih disalahkan anaknya. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya juga nggak komplain, nggak apa. Ternyata itu saya pada saat pembagian rapot, saya dipanggil sama wali kelasnya, diajak ngobrol sih, bukan dipanggil, kan memang dibaginya kan memang dipanggil gitu ya. Maaf Bunda, kemarin itu anak Bunda protes ke saya. Wah, protes kenapa Bu? Saya bilang. Katanya diajarin sama uminya bahwa penyebab dari demam berdarah itu adalah virus demam berdarah, bukan nyamuk. Padahal di situ, maaf Bunda, sudah ditulis ya sama buku penerbitnya itu adalah nyamuk. Anaknya saya suruh betulkan, dia nggak mau karena kata umi aku. Nah ya Bun, maksudnya kasihan nih anaknya. Lah saya lebih kasihan lagi kalau anak saya nanti sampai gede dia salah terus, saya bilang kayak gitu. Mohon maaf, memang Bunda ini guru apa ya? Katanya. Oh, saya hanya guru di Setikes. Saya bilang gitu dulu, masih Setikes gitu ya. Oh, maaf dosen. Tanya. Ya, begitu Bu. Oh gitu ya. Ada 2 ya. Vektor biologis dan juga vektor mekanik. Jadi biologis itu vektor di mana sebagian siklus hidup parasit tersebut terjadi pada vektor tersebut. Artinya parasitnya masuk ya ke dalam tubuh vektor tersebut. Sementara untuk yang mekanis ya, ini dia tidak masuk. Jadi tidak terjadi suatu siklus hidup di dalam lalat ya. Ini gambarnya juga lalat kan ya. Jadi dia hanya membawa saja. Ya, tidak terjadi perkembangbiakan di dalam tubuh si vektornya. Tidak terjadi siklus hidup di dalam tubuh si vektornya. Ya, itu perbedaan antara vektor biologis dengan vektor mekanis atau poretik. Oke, berikutnya tadi saya sudah banyak bahas tentang vektor, hospes gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya, pengandung parasit yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu adalah tanah atau air yang terkontaminasi. Ini sering sekali terjadi. Terkontaminasi oleh apa? Oleh telur infektif ya, misalnya telur cacing askaris ya, terutama untuk yang bentuk infektifnya atau bentuk yang siap untuk menginfeksi. Ya, itu bisa tanah, bisa air ya yang sudah terkontaminasi oleh bentuk-bentuk infektif dari parasit ya, bisa kista protozoa juga gitu. Berikutnya adalah makanan yang mengandung stadium infektif ya. Beda ya makanan dengan tanah atau air ya. Oke, kalau tanah ini juga karena tanah ini digunakan oleh jenis nematoda usus untuk proses pematangan telur ya, dan air ini juga karena memang air ini bisa menjadi tempat untuk pembuangan tinja atau feses sehingga air juga bisa terkontaminasi begitu. Beda dengan makanan. Kalau makanan kan ini sesuatu yang sudah diolah ya dari bahan alam, misalnya sayuran atau misalnya sudah jadi makanan, sudah jadi bakso dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah kita bahas tentang Aedes ya. Aedes itu termasuk arthropoda ya, arthropoda penghisap darah yang bisa menjadi pengandung parasit ya. Nah, kalau misalnya pada cacing ada nggak nyamuk yang bisa menularkan penyakit cacing? Ada ya. Di awal udah saya sebutkan contohnya filariasis atau kaki gajah. Jadi kaki gajah itu penularannya tidak human to human. Tetapi kalau ada nyamuk di antara mereka, maka nyamuk ini bisa menularkan penyakit tersebut. Ya, dia menggigit orang yang di dalam darahnya sudah terdapat mikrofilaria dari cacing filaria. Kemudian dia bawa ya si
Mikrofilarianya masuk ke dalam tubuh, kemudian menjadi larva infektif, dia menggigit lagi orang sehat, maka orang sehat tersebut akan terinfeksi. Kemudian binatang ya, mungkin di antara teman-teman juga ada yang melihara kucing, anjing, ya, burung, unggas, hamster, ya. Itu juga bisa menjadi pengandung parasit, ya. Lebih lagi dengan ada beberapa parasit yang bersifat zoonosis gitu. Kemudian tumbuhan air ya, mengingat sifat manusia ini lumayan rakus ya. Jadi biasanya apapun yang terlihat hijau gitu ya, selain duit, tumbuhan gitu ya, tumbuhan nggak cukup tumbuhan darat saja, nggak cukup tumbuhan yang hidup di tanah saja, beberapa tumbuhan air ini juga dimakan dan dikonsumsi oleh manusia. Ya, contohnya apa? Kangkung air, selada air, ya, itu kan tumbuhnya di air. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu yang mengkonsumsi tumbuhan eceng gondok, ya, itu di oseng, seperti tumis kangkung kayak gitu ya, mirip ditumis. Jadi teman saya dulu waktu kuliah, yang satu dari Marunda, yang satu dari Jogja. Gara-gara ini kan di tempat aku katanya gitu ya, yang orang Jogja, eceng gondok dibikin untuk tas, ya, tas anyaman. Yang satu lagi dari Marunda. Nah ini mah di tempat aku dimakan, ya. Ini bahan tas, yang satu bilang enggak, ini tuh bahan makanan gitu ya, bisa dimakan. Ya udah cobain aja, saya bilang gitu. Enak nggak? Kalau enak bisa dimakan kan, nggak mungkin nanti tasnya dia dioseng, saya bilang gitu ya. Seperti itu. Kayak kemudian pengandung parasit yang lain adalah manusia lain dan juga diri kita sendiri. Ya. Nah, kasusnya pada manusia lain tadi saya sudah sebutkan beberapa ya, proses transmisi atau penularan diri sendiri ini juga bisa menjadi pengandung parasit. Oke, berikutnya, bagaimana sih parasit ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya? Yang pertama dan yang paling sering itu adalah melalui mulut, ya. Ini karena manusia itu tadi ya ada makan, minum gitu ya. Kemudian tadi pengandung parasitnya ada di makanan, ada di air, menjadi minuman dan lain sebagainya ya. Jadi yang paling sering itu melalui mulut ya, terutama untuk anak-anak nih ya. Anak-anak yang masih belum paham, masih suka ngempeng ya. Ternyata tangannya sudah terkontaminasi oleh telur cacing ya. Maka jalan masuknya adalah melalui mulut. Kemudian ada juga parasit tadi ya, yang kasus larva migrans itu menembus kulit ya, biasanya larva cacing tambang. Ya, kemudian larva dari cacing Schistosoma species itu dia bisa infiltrasi masuk melalui pori-pori kulit kaki. Kayak kemudian tadi Aedes ya, gigitan arthropoda ya. Kalau digigit aja sih kayaknya nggak apa-apa ya. Tapi kalau digigit sama nyamuk yang di dalam tubuhnya ada virusnya, ada larva cacingnya ya, kita yang kerepotan ya. Digigit nyamuk itu sakit nggak? Enggak. Tapi kalau nyamuknya jadi tempat perkembangbiakan parasit ya, menjadi vektor, nah itu yang nggak enak gitu ya. Jadi kalau dibilang nyamuk bahaya nggak sih? Ya bahaya lah ya. Sekarang lagi musim denggi lagi. Ya, hindari sebisa mungkin sama teman-teman untuk tidak digigit nyamuk. Dan yang lebih penting lagi apa? Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan sistem imun tubuh. Ya, mau digigit nyamuk berapa kali juga kalau kitanya happy, kitanya bahagia, it's okay. Tapi kalau lagi putus cinta, boga duit, nggak ditransfer-transfer, ya murung, nanti sakit, ya imun jadi turun, ya itu yang repot di situ. Ya, jadi kuncinya adalah jaga mood, ya, jangan gampang baper, ya, supaya imun tubuh kita juga bagus, gitu. Tapi ada juga orang yang baru digigit satu kali langsung sakit, gitu ya. Tapi ada orang yang harus digigit mungkin ribuan kali dia baru sakit gitu ya. Kayak misalnya kasus kaki gajah. Jangan dipikir baru digigit satu kali langsung bengkak gitu. Enggak, ada tahapannya, ada prosesnya, ada masa inkubasinya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya melalui inhalasi. Apa itu inhalasi? Itu masuk melalui jalur pernafasan. Apa sih yang bisa masuk ke jalur pernafasan? Ya, contohnya spora jamur,
telur cacing, kista protozoa itu bisa melalui inhalasi. Ya, nanti mungkin ceritanya ada di kasus cacing kremi ya. Nah, itu telurnya bisa terbang bersama debu ya. Tidak sengaja itu bisa masuk melalui jalur pernafasan. Berikutnya, nah ini mungkin teman-teman nih ya. Dan cara tempat masuk parasit melalui transplasental. Apa itu transplasental? Contohnya apa? Tokso. Ya, toksoplasmosis. Parasitnya adalah Toxoplasma gondii. Dia jenis protozoa, bukan cacing, bukan virus. Ini teman-teman yang banyak salah kaprah. Dan saya berusaha untuk mencoba meluruskan ibu-ibu PKK di tempat saya pun susah. Ya, kebetulan saya juga sebelumnya, sebelum saya mengundurkan diri jadi Bu RT, itu adalah Bu RT gitu ya. Itu saya pernah luruskan beberapa kali karena ada kucing-kucing tetangga yang hobi ya ikut nebeng narok tinja gitu ya. Jadi kucingnya senang menggali di tanah ya. Nah, saya bilang, Bu Ibu, sebetulnya saya kurang suka kalau kucingnya itu nebeng pup di tanah saya gitu ya. Karena ada penyakit yang namanya toksoplasmosis ya. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak toksoplasmosis? Atau toksoplasma itu apa sih? Tahu Mbak, itu namanya virus kucing katanya. Nah, padahal tokso itu bukan golongan virus. Tokso itu golongan proto 1, termasuk parasit. Ya, sangat berbahaya ini. Ya, terutama pada kaum wanita nih ya. Meskipun tidak selalu disebabkan oleh adanya tinja kucing dan tidak semua kucing juga bisa menjadi hospes definitif ya. Kalau makanannya bersih, makanannya benar, itu dia akan baik-baik saja. Jangan sampai nanti setelah kuliah dengan Bu Lilis, habis belajar parasit, punya kucing, kucingnya diusir. Kamu adalah hospes definitif dari Tokso. Ya enggak seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa kalau punya kucing peliharaan di rumah harus rajin divaksin dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Next. Tadi ada transplasental. Sekarang ada transmamari. Apa itu transmamari? Trans perpindahan, mamari dari kata mame. Berarti perpindahannya melalui apa? Melalui apa? Air susu Iya, ASI payudara. iya, ASI ya lebih tepatnya ya. Jadi bukan payudara tuh payudara, no ya. Tapi lebih tepatnya itu adalah ASI, air susu ibu. Ini contohnya pada protozoa juga ya, itu pada kasus malaria. Oke. Kemudian ada parasit yang masuknya itu melalui hubungan seksual ya. Ini protozoa juga, itu ada Trichomonas vaginalis ya. Nah, ini kalau ada mahasiswa laki-lakinya biasanya mereka cengar-cengir gitu ya. Ih, penyakit pada wanita itu teh. Karena Trichomonas vaginalis gitu ya namanya. Nah, padahal penularnya adalah kaum pria ya. Ya, jadi parasit ini bisa berpindah tempat ya. Atau misalnya wanita ini bisa terinfeksi oleh Trichomonas vaginalis kalau dia melakukan hubungan dengan pria yang juga ya sebagai pembawa Trichomonas vaginalis. Ya, dalam tanda kutip mungkin si prianya suka jajan sembarangan gitu ya. Pada PSK ya. Kemudian ternyata PSK-nya mengidap trichomoniasis ya, akhirnya dia menjadi penular ya. Di cara tempat masuknya itu adalah melalui hubungan seksual. Yang berikutnya parasit itu bisa masuk melalui transfusi darah. Ya, nah itu pada malaria juga dan juga transplantasi jaringan ya. Ini pada kasus tokso. Jadi hampir semua jaringan dalam tubuh manusia itu bisa dihinggapi atau bisa diinfeksi oleh Toxoplasma gondii. Tapi ada satu yang dia tidak bisa atau lebih tepatnya dia nggak mau gitu ya. Dia nggak suka pada jaringan tersebut, yaitu eritrosit.
atau sel darah merah. Jadi tokso itu nggak pernah menginfeksi eritrosit. Ya, tapi kenapa Bu yang diperiksa adalah darah? Mungkin gitu ya. Karena bukan darahnya yang dilihat, tetapi antibodinya yang terbentuk. Ya, serumnya, bukan sel darah merah. Karena tokso tidak pernah ditemukan pada eritrosit. Ya, tetapi pada jaringan-jaringan yang lain dia bisa hidup. Kenapa? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa Bu dia nggak mau masuk ke eritrosit? Karena eritrosit itu tidak memiliki inti sel. Ya, jadi intinya tokso itu hanya mau menginfeksi sel-sel yang memiliki inti. Kalau dia tidak punya inti, dia nggak mau. Gitu ya. Oke, izin sebentar, saya mau charger laptop dulu ya. Oke. Sebelumnya kita sepakati aja dulu ya. Kita mau sampai jam berapa ini kuliah? Next. Oke. Nah, kenapa sih kok tadi saya menjelaskan pengandung parasit itu apa saja? Kemudian bagaimana sih parasit itu masuk ke dalam tubuh hospes ya? Karena dua hal ini sangat penting ketika kita ingin mempelajari siklus hidup dari parasit. Ya, jadi ada pengandung parasit dan cara tempat parasit ini harus diketahui sama teman-teman. Sehingga nanti pada saat kalian mempelajari siklus hidup parasit, ini bisa mudah pahamnya. Ya. Nah, kebetulan di sini yang juga cacing filaria ya. Yang satu yang askaris itu adalah nematoda usus, yang Fuchsiaria bancrofti ini adalah nematoda jaringan ya. Tuh. Jadi kalau untuk siklus hidup saya rekomendasikan teman-teman buka CDC ya. Karena apa? Karena di situ penomorannya jelas. Langkah-langkahnya jelas ya. Dimulai dari nomor 1 cerita ya. Kalau siklus hidup itu harus balik lagi ya ke nomor 1 ya. Jadi jangan sampai ceritanya selesai di nomor 7 saja, tapi harus balik lagi ke nomor yang awal kita jelaskan. Ya, jadi kalau yang di askaris nomor 1-nya itu diawali dengan gambar mikroskop ya. Di atasnya ada diagnostic stage. Kemudian di situ ada gambar cacing dewasa, jantan dan betina. Ya. Di mana cacing jantan dan cacing betinanya ini bentuk dewasanya berada di rongga usus halus ya. Dia kawin di situ ya sampai nanti cacing betinanya menghasilkan telur-telur ya. Dan telurnya kebanyakan ya itu akan dikeluarkan melalui tinja atau ya. Dan telur yang dikeluarkan itu ada 2 jenis ya di situ. Ada yang dibuahi dan yang tidak dibuahi, dia tidak akan berkembang. Yang telur yang dibuahi atau hasil fertilisasi itu akan berkembang ya. Nomor 2 tuh ya di askaris. Kemudian dia akan mengalami diferensiasi ya dan dia membutuhkan media tanah untuk proses pematangan telurnya sampai dia menjadi larva infektif ya. Larva infektif ini nanti dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui salah satunya jalurnya adalah jalur mulut ya tadi cerita. Melalui mulut ya. Kemudian tadi ya ada cerita tanah di mana tanah ini menjadi tempat pematangan untuk si telurnya. Oke, jadi telur yang infektif atau yang matang atau yang berembrio ini masuk lagi ya secara tidak sengaja tertelan ya ke dalam tubuh manusia sampai nanti akhirnya dia dewasa di dalam rongga usus halus ya. Itu cerita dari salah satu siklus hidup parasit. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, dalam mempelajari siklus hidup parasit kita juga harus mengetahui bagaimana sih si parasit itu berkembang biak ya. Makanya pembiakan parasit itu ada 2 cara. Seksual dan aseksual ini tadi sudah dibahas. Nah, satu lagi yang harus kalian teman-teman ketahui bahwa parasit itu ada yang bersifat hermaprodit dan ada yang bersifat kelamin terpisah ya. Nah, ini contohnya. Untuk yang hermaprodit itu pada cacing Fasciola hepatica di mana dalam satu tubuh terdapat 2 jenis alat kelamin ya. Oke, kemudian untuk yang gonokoris ini kelaminnya terpisah. Ada cacing jantan, ada cacing betina. Nah, berbeda lagi dengan cacing ini. Ini adalah cacing Schistosoma spesies. Ini tidak ada di Cimahi ya, adanya di Sulawesi.
Ini jenisnya adalah trematoda darah. Ya, kalau kita berbicara hermaprodit dan gonokoris ya, nah cacing ini merupakan cacing yang gonokoris meskipun selama hidupnya cacing ini hidup bersama-sama. Cacing jantan cacing betina ya, cacing betina itu dia hidup pada tubuh cacing jantan ya, tapi ini lebih tepatnya sih sebetulnya dia incopulate ya, dalam masa kopulasi. Tapi biasanya mereka selalu bersama. Makanya banyak yang menyebut cacing Schistosoma spesies ini sebagai cacing yang paling setia di dunia karena dia selalu bersama-sama. Oke, kemudian morfologi ya, atau bentuk dari si parasit ya. Kalau yang protozoa ini merupakan parasit uniseluler ya. Satu sel tentunya dia bentuknya lebih simpel ya, berbeda dengan yang metazoa ya. Pada helmin, pada arthropoda dia memiliki bentuk-bentuk tertentu ya. Nah, tentunya bentuk-bentuk tertentu ini ada maksudnya ya, dia berubah larva jadi dewasa, dewasa menghasilkan telur lagi dan seterusnya. Kadang larvanya juga nggak cukup larvanya satu saja gitu ya, tapi dari larva 1 menjadi larva 2, larva 3 gitu ya. Atau misalnya pada cacing tambang itu ada larva yang namanya larva rhabditiform yang ada di dalam tanah. Dia akan berkembang menjadi larva filariform. Dia akan menjadi bentuk infektif ya. Itu. Nah, itu ada tujuannya, perubahan bentuk atau perubahan morfologi itu untuk menyesuaikan atau adaptasi ya terhadap lingkungannya sehingga si parasit tersebut bisa melanjutkan siklus hidupnya. Nah, ini akan tidak sama, jauh berbeda dengan yang satu sel atau uniseluler yang protozoa ya. Jadi bentuknya lebih simpel. Jadi paling ada bentuk yang tetap dan ada yang bentuk tidak tetap. Ada yang bentuknya tropozoid, ada yang bentuknya kista. Itu pada protozoa. Oke. Nah, kemudian ini untuk epidemiologi dan distribusi geografik. Apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor, frekuensi, serta distribusi dari suatu penyakit. Ya. Dan ini tergantung dari apa? Banyak ya. Yang pertama itu penyebarannya itu ya. Nah, ini atau distribusinya ya. Itu karena adanya sumber infeksi. Ya. Ada penderitanya dan juga ada hospes antaranya. Berikutnya, nah ini sangat berpengaruh juga, yaitu keadaan lingkungan. Jadi kehidupan parasit itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, ya, iklim, kemudian curah hujan, suhu, terutama untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan vektor, ya, karena nyamuk, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu ataupun iklim, ya. Oke, kemudian ini ya, tergantung juga dari vektornya untuk penyakit parasit yang memang membutuhkan vektor. Kemudian keadaan penduduk, nah ini juga sangat berpengaruh nih untuk proses persebaran penyakit parasit ya. Penduduk yang padat ya, ini penularan parasitnya akan lebih cepat. Ya, penularannya akan lebih cepat. Begitu juga dengan kebiasaan ya. Kebiasaan sering berada di luar rumah, kebiasaan sering memakan sayuran mentah yang tidak dicuci ya, ataupun juga tingkat pendidikan. Ya. Untuk yang pendidikannya rendah, mohon maaf ya, dalam penggunaan pupuk misalnya ya, itu mereka masih menggunakan pupuk yang berbahan dasar tinja. Beda untuk petani-petani yang mungkin dia sudah paham ya, pendidikannya sudah lebih baik, dia tidak akan menggunakan pupuk yang berbahan dasar tinja. Gitu. Ya. Oke, nah sifatnya sendiri ya untuk penyebaran ini bersifat kosmopolit. Jadi ada beberapa parasit yang memang dia tidak melihat suatu tempat, suatu daerah. Kemudian ada yang regional dan ada yang lokal. Nah, ini di sini ada yang cukup menarik ya. Cerita ini adalah cerita tentang 10 parasit yang penting di dunia ya. Ini ada 10 dan 8 itu ada di Indonesia.
Ya, jadi Indonesia ini ada yang bilang gitu ya. Saya pernah sebentar ya, tunggu sebentar. Ini anak saya nangis, tunggu. Bungsu sama yang tengah berantem biasa ya anak-anak. Oke. Jadi saya menghadiri suatu kegiatan simposium internasional yang dilaksanakan di Bandung ya. Jadi ada yang menyampaikan, si narasumbernya bilang gini, bedanya jangan lain. saya senang katanya bisa datang ke Indonesia. Nah, Saya senang datang ke Bandung, ya, Jawa Barat. Orangnya ramah-ramah, katanya. Makanannya enak-enak. Dan saya sangat merasa terhormat bisa datang ke negara ya Indonesia, di mana Indonesia ini yang saya tahu adalah paradise of parasite, katanya gitu. Wah, semuanya tepuk tangan gitu ya. Cuman saya doang yang enggak gitu ya. Kenapa harus jadi tepuk tangan dan bangga gitu ya bahwa negara kita adalah surganya para parasit? Ya, kalau saya sih nggak bangga gitu. Sebagai dosen gitu ya, tahu ya perkembangan parasit di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, itu saya nggak suka gitu. Kalau bisa kita harus bebas dari parasit gitu. Kenapa harus bangga kita punya kita punya 8 parasit yang penting di dunia tuh ada di Indonesia gitu ya. Nih kasus kecacingan ya, malaria, kemudian amuba ya, skistosoma. Nah, skistosoma itu di dunia ada 3. Salah satunya di Indonesia. Malaria itu di dunia ada 4, mau tambah 5. 2 itu di Indonesia. Gitu ya. Jadi seharusnya tidak bangga bahwa negara kita adalah surganya para parasit, tapi kita harus mencari cara gimana supaya Indonesia itu bebas malaria gitu ya. Kemudian waktu entah itu tahun berapa ya, ada iklan layanan yang menyebutkan bahwa Indonesia ingin bebas polio gitu ya. Nah, sampai tahun 2020-an tidak terdengar tuh berita tentang polio ya, virus. Tapi 2021, 2022 itu saya mendengar beberapa kabar dan juga mungkin di televisi bahwa ada suatu daerah yang ternyata masih ada masyarakatnya yang terinfeksi oleh virus polio. Ya, jadi pencanangan Indonesia bebas polio itu belum bisa diterapkan. Nah, begitu juga dengan malaria ya, Indonesia bebas malaria entah sampai tahun berapa gitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali untuk diagnosis suatu penyakit yang diakibatkan oleh parasit. Kenapa harus dilakukan diagnosis ya? Nah, masalahnya adalah gejala pada penyakit parasit ini umumnya tidak spesifik. Misalnya Teh Nanda ya, sering mengalami gatal-gatal. Kemudian nanti Teh Agnia bilang, "Nanda, kayaknya kamu cacingan deh." Ya, nggak bisa kita bilang kayak gitu ya. Karena gejalanya asimptomatis, tidak spesifik, sehingga perlu dilakukan diagnosis untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, untuk diagnosis, dibalik. Jadi kalau untuk penegakan diagnosisnya diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk penegakan diagnosis diperlukan pemeriksaan laboratorium. Kita tidak bisa bilang ya, ada anak nih. Ini gimana ya, anak saya itu perutnya buncit, diare, gak nafsu makan misalnya ya. Langsung dibilang, ya kayaknya anak ibu cacingan deh. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus menemukan salah satu atau kita harus mencari salah satu stadium parasit di dalam bahan pemeriksaan. Kasus infeksi kecacingan, kita harus menemukan telur cacing, larvanya, bahkan juga cacing dewasanya. Baru kita bisa melakukan penegakan diagnosis bahwa pasien tersebut mengalami infeksi kecacingan. Ya. Oke, nah untuk pemeriksaan laboratorium sendiri ini diperlukan ya untuk menentukan satu bahan pemeriksaannya dan ini harus sesuai dengan siklus hidup. Yang kedua adalah tekniknya. Ya, meskipun teman-teman tidak melakukan ini tetapi teman-teman harus tahu. Karena orang Indonesia tuh lucu-lucu. Sakit perut,
ya diare, pergi ke dokter. Dokternya sebenarnya udah bener langkahnya. Maaf Bu, cek laboratorium. Akhirnya gimana ngomongnya? Ya dok, saya kan pengennya langsung dikasih obat. Kenapa harus cek lab? Ya, keadaan. Udah, mau ganti dokter aja. Jadi ditanya, kenapa mah ganti dokter? Kenapa ganti dokter? Dokternya tuh bisain. Dokternya nggak bisa. Anda caleuy, lunglai disebut cacingan. Jadi harus dipastikan gitu. Itu yang betulnya memang harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, diambil ya fesesnya kah, urinnya kah, dahaknya kah gitu ya. Batuk-batuk gitu. Padahal batuknya mah batuk biasa gitu. Teh Nanda teh batuk gitu. Kayak tadi saya batuk, si ibu TBC lah nggak bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa jadi bukan TBC, bisa jadi mungkin virusnya, bakterinya gitu ya. Jadi itu untuk diagnosis. Berikutnya adalah pengobatan penyakit parasit ya. Ini bisa dilakukan oleh perorangan ataupun pengobatan massal. Ya, tetapi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengobatan penyakit parasit yang pertama. Ada obat-obat dengan efek letal atau kematian terhadap parasit. Dan ternyata bukan parasitnya saja yang ngaruh ya, tapi juga si hospesnya ngaruh ya. Jadi hospesnya gimana? Hospesnya juga ikut mabok ya. Tujuannya tadinya adalah untuk memberikan efek kematian atau letal pada cacing gitu ya. Tapi ternyata hospesnya juga ikut ngaruh. Ini biasanya terjadi pada anak-anak. Maka yang perlu diperhatikan apanya? Supaya tidak terjadi efek samping. Dan obat-obat parasit itu harus meminimalkan efek sampingnya. Ya, albendazole. Kenapa? Bagaimana? Harus apa? Memperhatikan dosisnya. Ya, coba deh teman-teman lihat. Ada yang pernah minum obat cacing? Terakhir minum obat cacing kapan? SD deh jigana. Kayaknya udah jadi mahasiswa nggak pernah minum obat cacing lagi, yakin deh saya. Bener nggak? Teh Nanda berapa? Kapan terakhir minum obat cacing? Lupa Bu, pasti gitu. Ya, entahlah. Kayaknya udah lupa juga, udah ngerasa baik-baik aja. Tuh. Ya, jadi misalnya pada saat pemberian obat cacing harus dibaca betul dosisnya, ya, supaya memang tidak menimbulkan efek samping. Bahkan anak saya ya mungkin ya, kakaknya dikasih obat cacing, anteng adiknya, ya muntah-muntah, pusing kepala, ya. Tujuannya tadinya ingin supaya cacingnya yang mabok, anaknya ikut mabok ya, gitu. Oke, kemudian pengobatan itu tidak selamanya harus dengan menggunakan obat, ya. Dan obat-obat itu juga ada yang bersifat preventif dan juga kuratif. Preventif itu pencegahan, kuratif itu untuk pengobatan. Ya. Nah, tidak semuanya bisa hanya dengan obat saja. Kadang-kadang diperlukan juga tindakan bedah. Ya. Berikutnya harus diperhatikan bahwa obat juga bukan segala-galanya. Obat beres, tapi keadaan umum dan daya tahan tubuh penderita ini juga harus diperbaiki. Karena pintu gerbang satu penyakit itu bukan hanya penyakit parasit saja ya. Pintu gerbangnya itu adalah sistem imun atau daya tahan. Jadi bagaimana ketika dia dinyatakan infeksi kecacingan ya, supaya kekebalan tubuhnya baik. Ya happy lah gitu ya. Ya mungkin healing lah gitu ya, sekarang modelnya healing biar senang gitu ya. Oke, yang terakhir penting pengobatan penyakit parasit serta dengan perbaikan sanitasi lingkungan. Ini juga sangat penting ya. Udah bener nih parasitnya mati tapi lingkungannya masih belum dibenahi ya. Karena penyakit parasit itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Parasitnya yang sebagai agent ya, hospes, dan juga environmental atau lingkungan.
ketiga itu yang saling berkaitan. Oke. Next, pencegahan ya. Ini standar sih sebetulnya, semuanya standar ya, dan semuanya bergaya. Pengennya sih gini, tapi dah susah ya. Mengurangi sumber infeksi dengan mengobati penderita, ya, oke. Ya, meskipun kadang-kadang hara resek. Ya, disuruh dihabiskan antibiotik tidak, gitu ya. Udah ngerasa enak, gitu ya. Oke. Kemudian pendidikan kesehatan. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan materi tentang parasitologi dari Bu Lilis kalau tidak kuliah. Kecuali Bu Lilisnya melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Baru masyarakat juga akan terpapar mengenai pendidikan kesehatan. Berikutnya pengobatan hospes reservoir dan pemberantasan vektor. Ya. Ini juga penting ya. Kemudian mempertinggi pertahanan biologis terhadap penularan parasit tadi ya. Meningkatkan sistem imun dan juga tadi lingkungannya. Ya, sanitasinya bagaimana, makanannya sudah betul apa belum, tempat tinggalnya juga layak atau tidak ya, tempat kerja, nah jangan salah ya. Karena kalau saya bilangnya tempat kerja, kalau teman-teman bilangnya kampus itu adalah tempat untuk mencari atau menuntut ilmu. Ya, jadi pernah nih kejadian waktu masih di gedung lama di Stikes ya. Itu ada mahasiswa saya yang melakukan penelitian tentang pengukuran indeks Opitrep ya untuk mengukur populasi nyamuk Aedes. Setelah dihitung ternyata angkanya lumayan tinggi. Nah, itu ya. Ternyata tempat kerja saya juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Pantesan mahasiswa banyak yang dengki. Jangan-jangan emang digigit Aedesnya di kampus ya. Oke, nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian nama parasit ya. Tadi kan ada Ascaris lumbricoides, kemudian ada Strongyloides stercoralis, bagus-bagus ya nama parasitnya ya. Mangga mungkin ada yang dikeceng buat nama anak nanti ya. Jangan dari nama cacing ya, jangan nama vektor ya, carilah yang lain ya untuk nama Latin. Biasanya nama-nama tersebut itu berasal dari nama Yunani ya, atau kita sebut bahasa Latin, terdiri dari 2 kata ya, genus dan spesies, meskipun ada yang 3 juga kadang-kadang, tapi pada umumnya itu biasanya 2 ya, kita sebut sebagai binomial nomenklatur. Dan itu diatur oleh the International Code of Zoological Nomenclature. Jadi cacing gelang di Indonesia nama latinnya itu adalah Ascaris lumbricoides ya. Di Arab pun akan sama menjadi Ascaris lumbricoides. Di Zimbabwe pun akan sama namanya Ascaris lumbricoides. Karena semuanya itu sudah ada yang mengatur. Ini pemberian nama parasitnya ya, jadi ada aturannya, penulisannya, kenapa harus miring, kenapa harus digaris bawahi seperti itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.32, nanti untuk materinya akan saya share melalui Teh Nanda ya, nanti bisa dibaca-baca. Nah, jadi kita total baru